korupsi itu apa aja? Ada 7. Mau saya tanyain? Aduh, saya tanyain satu-satu. Jangan lihat ke bawah dong Bapak Ibu. Pasti nggak hafal nih Bapak Ibu, ya kan Bapak Ibu? Aduh, oke. Mari saya ulang lagi sedikit aja Bu. Misal, saya pakai permisalan saja. Bapak Adi. Mohon maaf kalau di sini ada yang namanya Bapak Adi. Ada yang namanya Bapak Adi di sini kah? Nggak ada. Ibu Budi. Ada yang namanya Ibu Budi di sini? Tidak ada. Aman lah berarti saya ya Bapak Ibu ya. Berarti tidak ada nama Bapak Adi dan Ibu Budi di sini ya Bapak Ibu ya. Ingat, Bapak Adi adalah kepala desa. Di sini Bapak Ibu kepala desa nih? Iya. Ibu Budi adalah pemilik toko bahan bangunan. Sudah ada gambaran apa yang bakal saya ceritakan kepada Bapak Ibu? Oke. Pertama, Ibu Budi pada saat itu Bapak Adi, pertama ingat ya Bapak, Ibu, Bapak Adi sedang ada di ruangannya, sedang makan siang. Oke. Sedang makan siang. Lalu Ibu Budi datang. Tok 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 tok. Masuk. Selamat siang Bapak. Siang Ibu, ada apa? Bapak izin, nama saya Ibu Budi. Saya punya toko bahan bangunan yang bisa menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan gedung. Ini saya setrika. Iya. Apa namanya Bapak Ibu? Suap. Siap Bapak. Keren Bapak. Bapak sudah mengerti berarti ya Bapak. Tepuk tangan buat Bapak. Selanjutnya. Tadi Nanda udah menjelaskan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi Nanda udah menjelaskan ya Bapak Ibu. Saya sebagai masyarakat desa datang ke desa, datang tuh mau membuat surat pernyataan untuk mencari pekerjaan. Bapak, saya minta tolong, saya mau buat surat pernyataan. Saya butuh. Siap Ibu, saya buatkan. Dibuatkan 30 menit, 1 jam, 2 hari, 2 minggu, 1 tahun. Enggak sampai 1 tahun kok ya Bapak Ibu ya. Enggak sampai 2 hari, 3 hari. Sudah selesai. Sudah Pak, jangan belum selesai dong Pak. Aduh, sudah selesai lah Pak. Masa belum selesai? Sudah selesai. Lalu dibilang begini, Ibu, ada kontribusi 100.000 untuk pajak. Namanya apa Bapak Ibu? Pungli. Betul. Pungli itu masuk di mana? Pemerasan. Betul sekali. Jadi di sini Bapak Ibu sudah pintar semua. Bisa ini mengerti apa itu korupsi ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas dong tadi dijelasin sama teman saya Nanda ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi korupsi itu ada 7. Yang pertama apa Bapak Ibu? Suap, betul. Gak usah urut Bapak Ibu, gak apa-apa. Gak usah urut, gak apa-apa. Yang kedua apa? Penggelapan, betul. Yang ketiga? Pemerasan, betul. Yang keempat? Benturan tadi ya Bapak Ibu ya. Penyalahgunaan jabatan, betul Ibu. Yang kelima? Gratifikasi. Yang keenam? Baca ya ampun. Coba baca doang gak bisa nih Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama ada kerugian keuangan negara. Di sini peran Bapak Ibu sebagai aparat desa, sebagai kepala desa, dapat apa dari dana dari negara Bapak Ibu? Namanya dana apa? Dana desa. Dana desa dari negara ya Bapak Ibu. Kedua, suap. Tadi sudah tahu dia Pak, Bapak Adi dan Ibu Budi. Diingat-ingat aja Bapak. Bapak Adi, Ibu Budi. Ya pokoknya kalau Bu Budi datang ke tempatnya Bapak Adi memberikan uang artinya suap. Berarti kalau saya nanti ketemu sama orang dari toko bangunan, dari toko apapun itu, alasannya ini uang untuk agar toko saya bisa dipilih. Namanya suap. Gak pasti ya Bapak Ibu, korupsi. Ketiga, pemerasan, pungli, ya ampun pungli. Keempat, perbuatan curang. Sama
Saya ceritain lagi perbuatan curang. Di sebuah desa, nan jauh di mana, di sana lah pokoknya adalah Bapak Ibu sebuah desa. Di situ sebuah desa membuat sebuah rencana membangun sebuah gedung. Catnya dipilih adalah cat Z. Warna merah muda, merona, indah sekali, dan indah dipandang oleh mata, tidak terkelopek dengan hujan, angin, udara. Pokoknya indah. Bertahan 10 tahun. Waktu dibangun, speknya ternyata catnya merah, tidak merona, tidak indah. Warnanya aja udah kayak merah. Baru 3 bulan sudah terkelopek. Itu salah satu contoh perbuatan curang Bapak Ibu. Kita membayar harga cat, misal 1 juta untuk 1 kaleng cat. Wah, udah keren banget tuh 1 kaleng cat, harganya 1 juta ya Bapak Ibu. Udah spek apa itu ya? Mungkin ada emas dalamnya kayaknya ya Bapak Ibu ya. Sudah dibelikan, harganya spek 1 juta. Ternyata yang dibelikan apa? Yang spek 100.000. Apa itu? Perbuatan curang. Dan itu nanti akhirnya dimarkup Bapak. Nanti masuk ke laporan keuangan seperti itu. Lalu ada benturan kepentingan. Kita lupakan Bu Budi dan Pak Adi yang tidak saling mengenal. Kita umpamakan Bu Budi dan Pak Adi adalah saudara kandung. Jadi begini ceritanya. Pak Adi di sebuah desa nan jauh di sana punya sebuah rencana membangun sebuah gedung serbaguna. Datanglah ke pasar, datanglah kita mencari untuk melakukan survei toko bangunan mana yang akan dijadikan penyedia. Ketemu toko bangunan X, harga bahan bangunan 50.000. Toko Bu Budi, harga bahan bangunan 100.000. Dan toko bangunan Y, harga bahan bangunan 100.000. Kalau Pak Adi memiliki hati nurani yang baik banget, bersih, putih, sergi, bersih, pokoknya lancar, lurus aja hidupnya gitu kan ya. Milihnya yang mana Bapak Ibu? Yang toko X. Yang X lah. Karena kan kita mencari nilai yang rendah walau dengan kualitas yang baik. Di sini ketentuannya X, Y sama toko Bu Budi kualitasnya sama ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini Bapak Adi melakukan suatu tindak pidana korupsi. Pilih yang mana Bapak Adi? Yang dari keluarga, betul. Itu benturan kepentingan Bapak Ibu. Diingat ya Bapak Ibu, benturan kepentingan paling sering terjadi. Alasannya apa? Dia keluarga saya Mbak. Alasannya apa? Dia adik saya Mbak, masa saya nggak membantu? Ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, gratifikasi. Sudah pernah sering baca nggak Bapak Ibu gratifikasi? Di koran, di TV, internet, gratifikasi. Memberikan hadiah. Sudah sifatnya bangsa Indonesia ya rata-rata. Saya nggak enak Mbak kalau nggak nerima. Nggak baik Mbak, pamali nggak nerima. Terus gimana dong? Ingat Bapak Ibu, memberikan hadiah karena jabatan orang tersebut, kita menjadi untung, kita mendapatkan keuntungan dan merugikan keuangan negara, namanya tetap korupsi. Ingat ya Bapak Ibu, 7 ini Bapak Ibu. Oke, yang lainnya udah dijelasin sama teman saya Bapak Ibu. Saya mau menekankan lagi mengenai permasalahan keuangan desa. Kenapa kok ini perlu ditekankan? Karena sebenarnya cikal masalahnya, sebenarnya intinya tuh dari situ. Ini saya bakal banyak cerita ke Bapak Ibu, tapi jangan tidur ya Bapak Ibu ya. Sabar, bentar lagi. Jam berapa sih nih Bapak Ibu? Masih jam 11 kurang. Bentar lagi habis ini kita pulang kan?
Saya udah pernah loh Bapak Ibu, kamu tenang lah Bapak Ibu, saya tahu jalannya ke sana. Jauh emang Bapak Ibu, belum lagi nanti kalau di tengah jalan macet, itu kan gak ada yang tahu kan ya Bapak Ibu. Udah pernah saya kamu aman aja Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, yang pertama permasalahan keuangan desa yang ada yang pertama itu adalah tata laksana. Di sini kepala desa, aparat desa, BPD sekalipun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Kalau di sini saya tanya ke Bapak Ibu, Bapak Ibu masih apa enggak tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai kepala desa? Tahu kah? Khususnya untuk keuangan desa deh. Yang paling gampang. Sebagai pengelola keuangan desa. Betul atau betul? Betul. Itu tugasnya Bapak Ibu dan Bapak sebagai pengelola keuangan desa. Di sini tugas dan tanggung jawab BPD yang mengawasi setiap pekerjaannya Bapak lakuin. Aparat desa, bawahan Bapak ada sekretaris desa, ada bendahara desa. Juga ada peran penting Bapak Ibu. Sekretaris desa sebagai apa? Bendahara desa yang menyusun rencana anggaran kas keluar, kas masuk. Ingat Bapak Ibu, di situ sudah jelas. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, situ sudah jelas. Tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu apa? Pembagian tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu apa? Sekretaris desa tugasnya apa? Bendahara desa tugasnya apa? Kepala desa tugasnya apa? Jangan diambil semua Bapak Ibu. Kenapa dibagi-bagi? Biar risiko-risikonya nggak kena ke Bapak Ibu. Kan itu mempermudah kerjaan Bapak. Dan itu mempermudah kerjaan ini. Tidak, aduh saya capek, saya mengerjakan semuanya dari awal sampai akhir. Dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, saya yang mengerjakan semua. Ya stres lah Bapak Ibu, capek lah Bapak Ibu. Nggak mungkin lah sampai sesusah itu. Makanya ada pembagian. Untuk sekretaris desa kerjaannya apa, untuk bendahara desa kerjaannya apa. Begitu ya Bapak Ibu. Tata laksana itu penting untuk dikerjakan. Dan yang kedua, SDM. Bapak Ibu saya mau cerita. Jadi di sini saya sebagai auditor. Di sini saya sebagai pengawas. Salah satu pengalaman kerja saya melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara khususnya untuk keuangan dana desa. Saya mau cerita dari pengalaman saya di desa Nanjau di sana. Nah, di situ ada penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum. Jadi, saya memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. Benar gak ini terjadi? Waktu kejadian itu Bapak ada di mana? Sampai salah satu orang saya temui dan saya mintai keterangan. Bapak itu tahu jabatannya apa? Dia adalah ketua RT. Ingat ya Bapak Ibu, ketua RT. Ketua RT. Oke. Pertanyaan paling mendasar yang kayak saya tanya. Bapak tahu tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai ketua RT? Jawabannya Bapak Ibu, maaf Mbak, saya nggak tahu. Saya jadi ketua RT karena dipilih ketua kepala desa saya. Oh, masih itu. Saya masih oke, kalau masih dipilih, oke, aman. Lanjut, saya tanya, apa dasar Bapak dipilih menjadi ketua RT? Saya dipilih menjadi ketua RT karena di desa saya mempunyai ijazah cuma saya. Oh, begitu ya Pak. Iya Mbak. Di desa cuma saya yang punya ijazah. Oke. Terus selama ini Bapak kerja ngapain? Mbak, saya kerja hanya untuk tanda tangan dokumen. Setelah itu saya digaji.
Saya dikasih dokumen yang tebalnya segini, di setiap halaman harus saya tanda tangani. Kalau tidak saya tanda tangani, saya tidak mendapat gaji. Kasihan mbak, pekerjaan saya cuma ketua RT. Kalau saya nggak menandatangani dokumen tersebut, saya tidak digaji. Nah, dari sini saya tanya, Bapak tahu dokumen apa itu? Saya tidak tahu. Bapak Ibu, dokumen itu dokumen pertanggungjawaban yang di dalamnya ada banyak nota-nota, kwitansi-kwitansi, dan yang saya yakin 100% adalah kwitansi palsu. Begitu Bapak Ibu, pentingnya SDM itu apa? Dan yang terakhir, pengawasan. Tadi pagi saya melakukan sama seperti ini, tapi di belah ya Bapak Ibu. Di hotel sebelah kan ada bapak-bapak dari BPD. Salah satu fungsi dari bapak Ibu BPD itu adalah sebagai fungsi pengawasan. Di situ saya menekankan kepada Bapak Ibu yang ada di situ, penting fungsi pengawasan. Pengawasan bukan dilakukan cuma di awal saja atau di akhir saja. Mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban harus dilakukan pengawasan Bapak Ibu. BPD memang lebih sering terlihat pada saat perencanaan. Perencanaan buat apa Bapak Ibu? Ada yang tahu dokumen yang dihasilkan dalam perencanaan itu apa? RKP. Terus RPJMDes. Di situ kan ada BPD, ya kan Bapak Ibu. Dalam prosesnya yang panjang itu pasti ada BPD yang menjembatani antara masyarakat dengan aparat desa, kepala desa dengan bupati, camat dan lain sebagainya, pasti ada di situ Bapak Ibu. Tapi di situ saya menekankan satu hal. BPD bukan hanya bekerja di perencanaan saja, tapi ada fungsi pengawasan. Kami BPKP Pak, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Pengawas, BPD juga sebagai pengawas. Kerjaan kita sama, BPD dan BPKP. Cuma BPD lingkupnya cuma desa Bapak. Kita luas, kita bukan cuma desa. Tadi Bapak udah lihat kan ya, di data tadi yang udah dijelasin sama Nanda, ada data dana desa, ada berapa banyak kasus yang terjadi. Data desa loh Bapak yang paling banyak. Dana desa. Di sini saya mungkin lebih menekankan ke Bapak Ibu. Dana desa memang dana dari negara, tapi Bapak Ibu, dana desa itu kan sepenuhnya untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat desa. Minta tolong lah Pak, kasihan loh Pak masyarakat desa itu Pak. Mereka itu kalau mengadu, kalau bicara pengen, aduh Pak saya pengen jalan ini Pak, bantu saya lah Pak, kasihan saya dari rumah mau ke tempat kantor itu lewat jalan itu loh Pak, masa saya nggak bisa loh Pak, kasihan saya. Ngadunya cuma ke Bapak Ibu, itu loh Bapak Ibu. Saya tahu kok bentuknya Ambon kayak gimana, banyak rawannya. Saya udah pernah ke sana, saya udah sering tuh jalan-jalan ke sana Bapak Ibu. Banyak rawannya. Rumah kalau mau masuk ke rumah, kadang-kadang ada yang lewat klotok. Saya tahu. Saya udah merasakan Bapak Ibu. Gimana lah Bapak Ibu, kasihan mereka dari rumah untuk pergi ke daratan aja pakai klotok, cuma buat kerja Bapak Ibu. Mata pencahariannya nggak cuma di situ Bapak Ibu. Kalau pembangunan desanya tidak berjalan dengan lancar, dengan baik, kasihan masyarakat desanya. Korbannya masyarakat desa Bapak Ibu. Oke, di sini untuk faktor penyebab. Di sini kembali saya tekankan faktor penyebab. Yang pertama, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68, masyarakat berhak untuk ikut serta dalam pengawasan, dalam perencanaan, dalam pembangunan desa.
Kalau masyarakat tidak tahu apa-apa tentang pembangunan desa, buat apa? Bapak Ibu melakukan pembangunan desa itu atas dasar keinginan dari masyarakat. Semuanya untuk masyarakat, bukan untuk Bapak dan Ibu. Untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Ada dilakukan diklat, ada dilakukan pembekalan, ada. Tapi Bapak Ibu, diklat dan pembekalan, ayo dong Bapak Ibu, dipahami, dimengerti, diresapi lah Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah dapat diklat dan dapat pembekalan, dibawa, dibagikan ke aparat-aparat desanya. Selanjutnya, lembaga desa tidak optimal dalam memainkan peran penting tingkat desa. Tadi saya sudah menjelaskan BPD contohnya tidak menjalankan fungsi pengawasan, cuma munculnya di bagian perencanaan aja dalam pembuatan RPJM Des. Setelah itu nggak muncul-muncul lagi. Itu juga salah Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pengelola keuangan desa, memang nanti yang akan menyetujui rancangan yang pada akhirnya dibawa ke bupati. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi janganlah Bapak Ibu diambil semua pekerjaan itu. Tidak ada pengawasan di situ jadinya Bapak Ibu. Ada pembagian kerja, bendahara, kepala desa, sekretaris desa, itu ada fungsinya. Dibagi-bagi Bapak Ibu. Jangan semuanya di Bapak, jangan semuanya di Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Yang terakhir, penyakit kos politik desa. Tadi sudah jelaskan, banyak persaingan, akhirnya banyak pengen jadi kepala desa. Karena banyak kepala desa, karena anggarannya bertambah. Wah, anggarannya bertambah. Anggaran desa bertambah. Akhirnya banyak tuh persaingannya. Masuklah banyak persaingan, banyak. Akhirnya ada satu yang pilih. Bisa dong saya ambil uangnya buat foya-foya. Jangan gitu ya Bapak Ibu. Kembali lagi ke niat awal Bapak Ibu sebagai kepala desa. Pada akhirnya semuanya balik lagi ke masyarakat ya Bapak Ibu. Tujuan awal Bapak Ibu sebagai kepala desa adalah sebagai penghubung, sebagai pihak yang menyediakan, membantu masyarakat desa untuk menyejahterakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh penyimpangan yang paling sering terjadi dalam pengelolaan APBDes. Dan mohon Bapak Ibu untuk dibaca satu persatu. Paling sering terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, tidak mencantumkan dana CSR dari perusahaan dalam APBDes. Tahu dana CSR apa Pak? Bu? Saya ambil contoh. Jadi ada sebuah perusahaan sawit, misal ya Bapak Ibu ya, perusahaan sawit menggunakan daerah di suatu desa sebagai lahan untuk menanam. Pasti ada dana bantuan CSR dari perusahaan itu untuk desa tersebut. Tidak dimasukkan ke APBDes, tidak dianggarkan, tidak direncanakan, masuk ke kantong pribadi. Korupsi loh Bapak Ibu. Kedua, penarikan dana dilakukan sendiri oleh kepala desa tanpa sepengetahuan bendahara desa. Diulang-ulang, saya sudah mengulang-ulang. Bapak Ibu di sini memang kepala desa punya tugas dan tanggung jawab tersendiri. Bendahara punya tugas dan tanggung jawab tersendiri. Sekretaris desa punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Jangan diambil sendiri, jangan dimakan sendiri, jangan dipegang sendiri. Dibagi-bagi Bapak Ibu. Sudah jelas tugas dan tanggung jawabnya. Bendahara tugasnya membuat RAK, kas masuk, kas keluar. Jangan semuanya di kepala desa. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kepala desa mengelola, menguasai dan menyimpan dana APBDes bukan oleh bendahara desa. Kembali lagi, jangan diambil semua. Kepala desa menunjuk secara sepihak pelaksana kegiatan tanpa melalui tim pelaksana kegiatan. Nah, suap tadi, gratifikasi,
benturan kepentingan terjadi Bapak Ibu. Ya udah, saya milih itu. Alasannya macam-macam. Dia saudara saya, dia kemarin ngasih saya hadiah, dia kemarin membantu saya. Itu banyak banget alasannya Bapak Ibu, dan itu semuanya korupsi. Ditanamkan ya Bapak Ibu. Lanjut. Kepala desa memerintahkan pihak lain atau mengerjakan sendiri untuk membuat bukti kwitansi pengeluaran realisasi. SPJ Bapak Ibu. Tahu nota kosong tuh Bapak Ibu? Tahu. Bapak Ibu, nota kosong harganya kalau kita beli itu nggak ada Bapak Ibu 100.000, paling berapa sih Bapak Ibu? Tapi dari nota kosong itu kita bisa mengisi jutaan rupiah di dalamnya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, penyusunan laporan realisasi dana sama. Penyusunan laporan pertanggungjawaban sama. Bisa Bapak Ibu kita akalin. Lanjut, kepala desa tidak membayar dana kegiatan yang telah dilaksanakan, namun dananya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dapat dana desa, dipegang semua dana desa. Bukan untuk biayain bahan bangunan, malah dipakai buat beli mobil, beli rumah, jalan-jalan piknik ke Jawa, ke mall. Wah, paling sering tuh ke mall. Kan di Ambon gak ada mall ya Mbak? Tuh. Jalan-jalannya nanti ke mall sini lah Bapak Ibu. Adem. Di Banjarmasin banyak mallnya, ada satu ya. Tuh. Itu bisa sering banget terjadi. Dari ke-8 ini Bapak Ibu paling sering dijumpai pada saat saya melakukan audit, pada saat BPKP melakukan audit, paling sering terjadi itu ini Bapak Ibu. Dan ini terus berulang. Penyakitnya ya sama, penyakitnya itu lagi sama Bapak Ibu. Itu yang mengakibatkan mengapa tindak pidana korupsi khususnya dana desa menjadi tren, menjadi tingkat tertinggi, paling sering terjadi di Indonesia Bapak Ibu. Itu lagi. Bapak Ibu, tadi data yang disajikan itu cuma BPKP Kalimantan Selatan ya Bapak Ibu. Cuma kantor saya. Belum lagi dari inspektorat. Inspektorat juga melakukan itu loh Bapak Ibu, audit loh Bapak Ibu. Belum lagi dari BPK, belum lagi dari lembaga audit lainnya. Udah kebayang Bapak Ibu seberapa banyak kasus dana desa itu? Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya cuma bisa menekankan ini saja kepada Bapak Ibu. Mulai dari awal mengenai pengertian dari kecurangan yang pada akhirnya Bapak Ibu tahu. Karena akhirnya kalau korupsi itu adalah bagian dari kecurangan. Akhirnya Bapak tahu unsur apa aja dalam korupsi. Akhirnya Bapak tahu apa saja penyebabnya. Terus apa saja contohnya. Bapak tahu, Ibu tahu.